Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Bunda, ya. Setiap manusia itu di dalam dirinya Allah berikan dua ilham atau dua potensi. Yang pertama, manusia itu berpotensi berbuat yang baik. Tapi mohon maaf, manusia juga berpotensi berbuat sesuatu yang buruk. Betul? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba mandassaha. Maka kata Allah, aku ilhamkan kepada manusia itu dua potensi. Satu, manusia itu bisa fujur, bisa takwa, bisa berbuat salah, bisa berbuat benar, bisa berbuat buruk, bisa berbuat baik. Betul? Bisa beramal ingin mendapatkan pahala, tapi mohon maaf, bisa berbuat buruk yang kemudian membuat dia berbuat maksiat dan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati dengan kesalahan dalam diri kita. Manusia dalam hidup setidaknya ada 5 tingkat kesalahannya. Ada berapa? 1 namanya aib. Namanya apa? Aib. 2 namanya maksiat. Namanya apa? Maksiat. 3 namanya dosa. Namanya apa? Dosa. 4 namanya durhaka. Namanya apa? 5 namanya zolim. Namanya apa? Yuk ulangi. 1 aib. Semua punya aib? Apa itu aib? Aib itu kekurangan yang kita miliki, yang kalau orang lain tahu bikin kita malu. Iya apa ya? Punya aib semuanya? Untuk urusan aib perintahnya tutupi. 2, 3. Tutupi. Yang kedua maksiat. Apa itu maksiat? Kesalahan yang boleh jadi besar atau kecil, yang menjauhkan kita daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maksiat kecil. Tapi mohon maaf, jangan pernah meremehkan yang kecil. Karena biasanya ketika engkau meremehkan yang kecil, engkau jadi biasa berbuat yang besar. Iya apa iya? Awalnya nyoba-nyoba. Nyobanya awal-awal. Awalnya nyoba-nyoba. Nyobanya awalnya dikit-dikit. Dikitnya mohon maaf, kita semua ada maksiat, ada tanpa disadari. Gerentes hati, kesel sebel sama orang, ada. Gerentes hati, cemberut, cemedut sama suami, ada. Ada. Bunda lagi ngaji begini, mohon izin, sebel sama ustadznya. Jam berapa nih beresnya nih? Tanpa disadari bunda. Betul apa betul? Maka nanti naik level yang ketiga, namanya dosa. Dosa itu kesalahan kita karena melanggar aturan Allah. Disuruh sholat tidak mau sholat. Disuruh puasa tidak mau. Disuruh nutup aurat tapi malah buka. Itu namanya apa? Ada yang keempat namanya durhaka. Kesalahan yang ada di bawah ke yang di atas. Anak punya salah ke orang tua namanya durhaka. Istri punya salah sama suami. Catatannya dosa, perilakunya durhaka. Iya apa iya? Dan yang kelima zolim. Kesalahan seseorang kepada Allah dan kepada manusia. Istri punya salah ke suami namanya durhaka. Catatannya dosa. Tapi kalau suami punya salah sama istri namanya apa? Zolim. Nah Ustadz, apa di antara maksiat yang tersembunyi itu, tapi kemudian mohon izin, mohon maaf, kadang-kadang kita suka lupa menghadirkannya. Apa?
ketika hati suka merasa paling benar daripada orang lain. Ada yang begitu di sini ada. Yang tanpa disadari punya sikap merasa. Pulang ngaji bunda merasa paling soleh. Ngobrol sama temennya. Ece. Iya. Ece. Iya. Ece kita mah alhamdulillah ngaji ya Ce ya. Alhamdulillah. Insya Allah kita mah ahli surga ya Ce ya. Kita memang turunan orang soleh. Iya. Kita mah ngaji ya Ce ya. Jadi insya Allah ya Ce kita mah tidak akan masuk neraka. Ce, kita mah soleh. Nggak Ce kayak. lihat sebelah sana ada orang nggak ngaji. Ih, kok bisa nggak ngaji ya? Nih. Tah. Merasa diri lebih baik salah atau tidak? Merendahkan orang lain salah tidak? Hari ini sulit nyari orang yang ngaku kesalahan. Betul? Diingetin merasa paling bener. Lu gak usah nasehatin gua. Lu gak usah nasehatin. Dan Lu aja belum bener. udah lo nggak usah bawa Allah lo. Nah, gitu kadang-kadang. Diajak ngaji malasnya minta ampun. Senam zumba semangatnya luar biasa. Nah. Jadi mohon maaf, ayolah. Jangan-jangan itu maksiat tapi tersembunyi, betul? Tanpa disadari itu salah tapi kita nggak pernah merasa salah. Betul? Mudah-mudahan Allah jaga kita dari berbuat maksiat. Amin ya Rabbal alamin. Alamin. Baik, lagi boleh tepuk tangan untuk Hilman Ibu. Sekarang kesempatan jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa mau saya? Udah. Ya amin beneran. Silakan, siapa? Oh di sini. Oh iya Ibu, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusna Holi Fatimah dari Masjid Taklim At-Taqwa, Pasir Muncang, Cikaum, Subang. Saya mau curhat Boleh Ibu. Boleh. tentang seseorang yang saya kenal. Wow. Seseorang yang saya kenal. Ya. Wow. Kan biasa. Terus Ibu. Jadi gini ceritanya. Dia sudah menikah selama 10 tahun. Oke. Berapa tahun Bu? 10 tahun. Wow. Biasa itu Oh biasa. iya biasa. Tapi dia pernah selingkuh diam-diam Nah, 3 bulan. ini. Beca. Nah, ini. Nikah udah 10 Tahun. kemudian Selingkuh diam-diam selama 3 bulan. selingkuh. Yang namanya selingkuh emang diam-diam. Kalau terang-terangan. Hei selingkuh. Hei. Nggak ada Ibu. Oke, Ya, terus? terus Bu. Dan perselingkuhan itu berhasil ditutupi dari suaminya sampai akhirnya dia taubat dan tidak selingkuh lagi. Tapi sampai detik ini suaminya nggak pernah tahu. Oke. Menurut Ahilman gimana? Deg-degan juga kok bisa. Ya nggak tahu lah. Kenapa nanya ke saya? Kalau sebagai laki-laki mungkin kali Ya nggak tahu lah. Ya urusan yang selingkuh. Saya merasa tersinggung. Temannya kan selingkuh. Selingkuh. Udah nikah 10 tahun. Iya. Berhasil ditutupi dari suaminya. Suaminya nggak tahu. Suaminya nggak tahu. Terus gimana kata Ahilman? Nah, Ya nggak tahu. Nggak tahu. Yang selingkuh temennya dia. Iya. Saya juga bukan suami temennya dia. Iya. Betul nggak? Nggak bilang-bilang mas selingkuh, jadi kan nggak tahu Nggak aja. tahu. Kalau saya tahu berarti nggak selingkuh. Dan pertanyaannya, Pertanyaannya. Nah ini. apa dia perlu nggak bisa Apa ngaku? pelan-pelan. Apa? Perlu nggak dia ngaku ke suaminya sampai taubatnya diterima? Ya. Oh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang penting Ini kalau pertanyaannya saya ngerti. Ngerti. Tapi Apa? kalau
Menurut A gimana? Ih saya nggak tahu. Yang selingkuh teman ibu. Si A suruh kasih pendapat. Jadi pertanyaannya kalau ini baru A tahu nih. Baru tahu pertanyaannya. Apakah perlu sebuah pengakuan dari istrinya walaupun dia sudah tobat. Iya. Tapi kan ini ditutupi dari suaminya. Iya. Sebuah kebohongan. Iya. Apakah harus ngaku? Ayah. Kenapa? Kenapa Bunda? Bunda kenapa? Bunda kenapa? Bicara sama ayah. Bicara sama ayah. Kenapa Bunda? Selama 10 tahun ini Iya. Bunda telah melakukan semua kesalahan. Bicara yang benar. Tidak usah sedih gitu. Ayah pasti terima apa-apa. Jadi selama ini Bunda tuh Apa-apa? Bilang. Yang jelas. selama ini Bunda telah selingkuh. Wow! Enggak. Bunda yang lain ayah bisa maafin. Tapi urusan ini sorry ya. Bunda udah tobat. Tidak ada. Ayah, Tidak ada. ayah, Bunda udah tobat. Ayah. Bunda. Allah sudah tutupi kesalahan kita, betul? Allah sudah tutupi aib kita, betul? Cerita jangan. Cerita jangan. Allah sudah tutupin, Allah sudah sembunyikan kesalahanmu, betul? Kalau kamu cerita berpotensi akan ada yang buruk pada akhirnya. Bertaubat sama Allah, minta ampun sama Allah, yakinlah ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang kita lakukan. Enggak usah. Untuk apa cerita? Tutupi aibmu dan kemudian engkau bertobat kepada Allah sungguh-sungguh. Untuk semua aib yang sudah Allah tutupi, tutup. Tutup ya, Bu. Jangan diungkit lagi. Termasuk ini Bang Bedu. Ya. Kalau sebelum nikah kita pernah punya mantan. Masa lalu lah itu. Mungkin sebelum nikah dengan yang ini kita pernah punya mantan, betul? Ada CLBK. Dulu sudah Allah tutupi, betul? Sekarang ibu sudah menikah dengan pasangan ibu, cukup yang lalu biarlah. Aku tidak menikahi masa lalumu, tapi aku menikah dengan masa depanmu. Jelas? Silakan pertanyaan selanjutnya. Siapa? Iya ibu. Nah, Jangan-jangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Neng dari Majelis Taklim Istiqomah Cilegon, Banten. Iya. Ya. Saya mau curhat atau mempertanyakan ya. Curhat atau bertanya? Saya mempunyai seorang ayah yang berpenyakit jantung. Jadi saya kalau ada berita jelek atau buruk sesaat, saya selalu berbohong karena untuk menutupi penyakit ayah saya itu supaya tidak kaget, kata dokter. Terus jadi ketahuan ibu saya selingkuh. Jadi saya menutupi aib ibu saya dengan berbohong ya ayah. Untuk itu saya itu kepikiran apa saya itu maksiat tersembunyi seperti itu Iya. Ya silakan aja. Iya baik Bunda. Ayahnya jantung. Terus beliau lihat ibunya berbuat yang tidak baik. Betul? Dia bingung mau bilang ke ayahnya jantung
nggak bilang kepikiran. Terpaksa berbohong. Apakah Terpaksa berbohong. apakah termasuk berbohong? Tidak. Tidak. Karena beliau sebenarnya tidak mau menyampaikan itu. Berarti yang dinasehati siapa? Ibunya. Selesaikan dulu babnya di ibunya. Mama, berhenti ma. Walaupun ayah nggak tahu, Allah tahu ma. Kalau mama masih mau tetap begitu, nanti. Jadi yang dinasehati mamahnya, ibunya, betul? Ayahnya biarkan dia tenang dengan segala aktivitasnya, jangan sampai dikagetin. Kalau lagi punya penyakit jantung dikasih kabar yang bikin kaget, gimana? Jadi yang dinasehatin adalah ibunya, dan kadang bunda sayang seorang anak tuh susah nasihatin orang tua. Betul? Berarti harus pinjam lisan orang lain untuk menasehati orang tua kita. Mudah-mudahan ya Allah jaga semua kebaikan kita. Bagaimana caranya kita bertaubat dan bisa menjauhi maksiat dari maksiat yang tersembunyi ini? Semua di antara kita pernah berbuat dosa? Dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Banyak banget atau luar biasa banyak banget? Untuk semua dosa yang pernah kita lakukan, tugasnya taubati. 1, 2, 3. Taubati. Pernah maksiat? Sering maksiat? Dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Banyak banget atau luar biasa banyak banget? Untuk semua maksiat yang pernah kita lakukan, tugasnya jauhi. 1, 2, 3. Jauhi. Dosa, taubati, maksiat, jauhi. Ulangi, dosa, Taubati. maksiat, Jauhi. jauhi dosamu, jauhi maksiatmu, taubati dosamu. Betul? Aa, apa ciri taubat yang diterima? Ada 3. Ada berapa? 1, menyesal. 1, 2, 3. Menyesal. Kalau ingat dosa, nyesel. Betul? Nyesel, ya Allah, kok bisa dulu saya bikin dosa. Bahkan yang paling sederhana, terlihat dari air mata yang mudah menetes kalau ingat dosa. 2, setelah menyesal apa? Berjanji. Apa? Berjanji tidak ingin berbuat dosa lagi. Berhenti dia. Betul? Udah tahu salah, udah tahu dosa, udah tahu buruk, taubat, jauhi, tidak mau berbuat dosa lagi. Betul? Berjanji. Yang ketiga, berhenti. Menyesal, berjanji, berhenti. 1, 2, 3. Menyesal, berjanji, berhenti. Jelas? Maksiat, jauhi. 1, jauhi lingkungan yang membuat kita berbuat maksiat. Karena diakui atau enggak, lingkungan itu berpengaruh. Iya apa iya? Berteman dengan teman yang baik, insya Allah kita jadi baik. Berteman dengan teman yang buruk, kita pun akan ke bawah buruk. Berteman sama teman yang suka ngaji, kita pun jadi ikut ngaji. Berteman sama teman yang suka sedekah, kita pun jadi mau sedekah. Berteman sama yang tukang gibah, kita pun gibah. Berteman sama yang suka julid, kita pun julid. Berteman sama yang suka gosip, kita pun gosip. Iya apa ya? Betul apa betul? Maksiat 1, jauhi lingkungan yang gak baik. Betul? Satu kali ada seorang pemuda, yang pemuda ini kerjaannya mabok terus. Mabok janda katanya gitu. Mabok baik, mabok sakit bu, mabok baik. Mabok terus. Kemudian pemuda ini curhat sama gurunya.
Wahai guru, sesungguhnya aku pengen berhenti mabok. Pengen berhenti mabuk. Kata gurunya, ya sudah, jauhi mabukanmu, jauhi minumannya, berhenti. Kemudian pemuda ini kembali lagi. 6 bulan kemudian datang lagi ke gurunya. Guru, saya udah jauhin itu minuman. Saya udah gak mau lagi minum, tapi saya gak berhenti minum. Mabok lagi, mabok. Padahal kata gurunya, buang minumannya, udah. Jauhin minumannya, udah. Gak mau minum lagi, udah. Tapi yang terjadi, mabok. Gurunya bingung. Sampai kata gurunya, yang membuatmu ingin mabuk terus bukan karena kamu ingin mabuk terus, tapi karena teman-temanmu di lingkunganmu yang sering ngajak kamu mabuk. Jelas apa jelas? Kata gurunya, jauhi teman itu. Karena kamu berbuat maksiat selama ini karena terpengaruh oleh teman itu. Iya apa ya? Betul apa betul? Jadi jauhin teman yang buruk boleh enggak? Jauhin teman yang ngajak kita maksiat harus tidak? Harus. Jauhi lingkungan yang buruk. 2, jauhi kebiasaan yang buruk. Ibu kalau biasa berbuat buruk, awalnya kecil-kecil, lamanya jadi besar. Betul? Kayak ngebohong. Awalnya ngebohong. Awalnya ngebohong. Dan biasanya orang yang suka berbohong, maka selanjutnya dia nutupin kebohongan sebelumnya. Iya apa ya? Betul apa betul? Dosa taubati, maksiat jauhi. Betul? Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari berbuat maksiat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik ya, ingat tuh Bu ya. Jauhi maksiat, taubati dosa. Nah, ada 3 lagi tuh Bu. Kalau habis sama maksiat menyesali. Nah, menyesal berjanji berhenti ya. Menyesal berjanji berhenti. Jangan nyesel janji berhenti. Wah, nyesel gue janji berhenti. Jangan. Ingat urutannya Bu, menyesal berjanji berhenti. Oke, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau berhenti? Oh. Berdosa semua. Kelas sama Bu saya juga. Siapa dulu? Oke. Nah, ya. Dari sebelah kanan saya. Alhamdulillah. Oh, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Puji Astuti Ya. dari Majelis Taklim Al Hidayah, Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Iya. Izin bertanya, Oh, Iya. nggak ada yel-yel ya. Serahkan kan memang udah zamannya medsos ya, ya. Iya. Pertanyaan saya, para suami kalau Enggak, mau suami kan atau para suami? sering melihat Suami atau para suami? Iya. para suami lah Berarti pastinya. suami ibu dan suami yang lain ya Bu ya? Pastinya, karena memang kan Kok pastinya? kerjanya di Ibu duduk luar saya ya, dong berarti ya. dong. Kok pastinya emang ibu tahu? Tuh. Tahu pasti. Ya. Ya. Para suami pastinya ya. Kalau para suami itu sering melihat cewek-cewek cantik, seksi, katanya nggak dilihat sayang, mubazir katanya ya. Kata siapa? Nah, Saya nggak pernah bilang begitu saya mah. Saya tuh follow akun ceramah Bu. Iya, follow akun AA udah follow akun belum? Ahilman. Udah. Masa ini Ahilman muncul wanita cantik kan nggak mungkin saya Bu. Kecuali Ahilman pernah nge-like berarti muncul. kan udah dari kalangan anak-anak sampai dewasa ya Bu ya. Medsos itu kan udah mendunia. Iya. Ya. Terus? Jadi itu perbuatan maksiat yang tersembunyi enggak? Anggaplah para suami Itu melakukan dosa enggak seperti itu? melihat foto-foto Iya. cewek-cewek cantik. Iya. Ngelihat cewek cantik di jalan, naik motor, pakai celana segini kan gitu ya, Ayah. Kan kata enggak dilihat sayang, mubazir katanya. Dilihat dosa, Dosa nggak dilihat. Gitu ya, Ayah. Mohon penjelasannya,
Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di generalisir para laki-laki. Iya, untuk menjawab pertanyaan ini kita tanya kepada yang sering melihat foto-foto yang seksi. Mungkin beliau lebih tahu dibanding saya. Sampai kacamatanya bolong luar biasa karena ngeliatin terus. Saya tidak pernah melihat, Ya, cuman sepintas terlewat. Lagi saya scroll, ke atas saya mundurin lagi. Enggak. Bunda. Kalau liatnya sekali, gara-gara itu juga tiba-tiba datang begitu saja. Muncul di beranda, Rezeki kan. Buka tiba-tiba muncul. Set. Cukup. Sekalinya itu jadi ujian buat kita. Ya. Enggak dilihat. Kelihatan. bukan sayang, bukan kelihatan. Bukan Belum terlanjur sayang. terlihat. Enggak dilihat. Kelihatan. Betul? Akhirnya dilihat. Sekalinya boleh. Tapi yang salah berkali-kalinya. Dan izin biasanya bunda sayang algoritmanya. Kalau kita udah sekali ngelihat dan kita nge-like itu biasanya ke bawahnya Muncul lagi. keluar lagi yang sama seperti itu. Karena Bunda pernah nggak di sosmed lihat ceramah AA, Bunda like, di bawahnya AA lagi, di bawahnya AA lagi, di bawahnya ibu banting HP-nya, AA lagi gitu. Berarti karena keseringan lihat itu maka algoritmanya berjalan ke situ, betul? Berarti jangan sekali-kali, jangan sekali-kali. Kalau udah sekali-kali biasanya berkali-kali. Nah, kalau udah sekali-kali biasanya berkali-kali. Maka gimana Ustadz? Bilang sama suami, ayah, apa yang kamu lihat di sana tuh nggak jauh beda sama yang bunda punya. oh, Betul? Maka ada istilah, siapa yang sibuk dengan yang haram, maka Allah akan tutupi pada yang halal. Jadi siapa yang sibuk dengan yang haram, maka Allah akan cabut nikmat pada yang halal. Oleh karena itu jangan sampai kita tenggelam pada yang haram. Nauzubillah, sampai nanti Allah cabut pada yang halal. Betul? Semoga Allah menjaga para suami-suami kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. lagian buat para laki-laki di luar sana cari apa sih? Sama. Nah, iya. Gak ada wanita yang sempurna. Gak ada wanita, kita gak pernah bisa mendapatkan wanita yang sempurna yang kita cari. Wanita sempurna tuh bukan dicari, tapi dibentuk oleh laki-laki. Silakan, penanya selanjutnya. Sok tahu. Aduh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya boleh ya? Boleh. Tapi sebelum bertanya saya mau ada pantun ya. Cakep. Bantu ya Bu saya tanya. Iya. Saya belum perkenalan diri nih. Hah? Perkenalin diri dulu ya. Oh, Iya, boleh, boleh. dulu. Nama saya Eni Suntari Ibu Eni. dari Majelis Taklim Al Mubarokah, Jalan Cipinang Muara 3, Jakarta Timur. Iya. Iya. Pantunnya dulu ya. Iya. Abis itu tari Bu ya. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Cakep. Jangan lupa beli skuter. Cakep. Pasti ganteng nih karena udah teng-teng. Udah. Jauh-jauh kami datang Oh, Iya. datang. untuk dengarkan Ustadz Hilman. yang paling ganteng. Alhamdulillah. Abedu juga ganteng kok. Nggak apa-apa. Saya mau jelek juga nggak apa-apa Bu. Saya mah. Udah biasa.
Silakan Ibu Eni. Ya, saya mau curhat nih, A. Iya. Sebenarnya sih malu ya. Saya mau bertanya nih tentang saudara saya. Ya udah nggak usah kalau malu mah. Yang lain aja ganti udah nggak. Tapi kan saya mau bertanya. Bilang aja bukan saudara Ibu. Anggap Ya. aja bukan saudara Ibu ya. Anggap aja. Itu yang orang lain lah, orang lain. Iya. Saya punya teman gitu kan. Saya punya Jadi teman. gini, A, saudara saya itu kan sudah menikah selama 7 tahun Iya. dan belum dikaruniai seorang anak. Mohon maaf saudaranya perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Oke, laki-laki. Jadi cerita soal istrinya ini sih sebenarnya. Nah, di tahun ke-8 si istri hamil. Pernikahan 7 tahun. Iya. Belum punya anak. Kemudian di usia ke-8 hamil. Ya, hamil. Anaknya lahir dan dibesarkan dengan baik. Dengan baik atau dengan bapak ibunya? Ya dibesarkan berdua, Oh iya. suami istri. Iya, oke. Nah, terus mendadak tiba-tiba ada seorang pria yang datang ke keluarga kami. Nah, dia mengaku bahwa anaknya itu anak kandungnya. Gitu. Apa? Tapi si istri tidak mengakui, A. Tapi si istri itu tidak mengakui. Istrinya? Tidak mengakui kalau makanya itu jadi kami keluarga merasa punya feeling ya kalau anak ini adalah hasil perselingkuhan dengan pria yang lain si istrinya. Sebenarnya malu makanya. Sudah pernah mencoba? Ku menangis membayangkan betapa Katanya suka pengajian. Katanya suka majelis taklim. Kok hafal lagu sinetron? Ku menangis. Tapi saudara saya ini ternyata berbaik hati. Dia masih mempercayai istrinya sendiri dan tidak mau melakukan tes DNA. Kenapa? Mahal. Karena saking cintanya kali ya. Oh, kasih. Dia tidak peduli ya? Iya. Apapun. Karena mau mungkin tuh anaknya juga kan ya sudah sudah sayang lama Bu, ya? dibesarkan. Sudah dibesarkan. Memang Nah. dilihat. Oke, terus. Ya, jadi kita sekeluarga merasa apakah ini bagian dari maksiat yang tersembunyi gitu. Mohon pencerahannya dari AA. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wow. Berat memang situasinya itu. Setelah sekian lama menikah tidak punya anak, setelah punya anak tiba-tiba hadir orang lain mengaku bahwa ini adalah anaknya. Coba tuh, bayangkanlah bila itu anak orang. Mana? Sulit situasinya ya. Tapi bijaknya seorang suaminya adalah tidak perlulah tes DNA. Kami sudah membesarkan anak ini dan kami sudah menganggap siapapun anak ini, darah daging ataupun bukan, dia adalah anak saya. Iya. Iya, sikap suami beliau yang tadi sudah sangat baik. Tidak mengungkit kesalahan. Tidak mencari kambing hitam. Karena kambing putih juga banyak. Domba juga ada, kalau yang lebih enak dagingnya mah di Garut. Iya. Segala sesuatu yang sudah terjadi hakul yakin atas izin Allah. Betul? Ma asoba mim musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu kejadian pun yang terjadi kecuali semua atas izin Allah. Diungkit, dibahas, tidak menyelesaikan masalah. Yang ada hanya menambah masalah. Betul? Anggap aja itu adalah duri-duri rumah tangga. Betul? Tidak ada rumah tangga yang baik-baik saja. Semua diuji dengan ujian masing-masing. Iya apa iya? Lihat ini yang hadir juga wajahnya mirip semua. Ini kelihatan wajah yang sedang banyak masalah kelihatan. Iya apa iya? Fitnah atau fakta? Semua diuji kok dengan ujian masing-masing. Betul? Ada yang diuji dengan pasangannya. Ada? Pasangannya baik, diuji sama mertuanya.
Ada? Pasangan baik, mertua baik diuji sama anaknya. Ada? Pasangan baik, mertua baik, anak baik diuji sama iparnya. Sampai ada film ipar adalah betul? Pasangannya baik, mertuanya baik, anak baik, ipar baik diuji sama tetangganya. Betul? Pasangan baik, orang tua baik, anak baik, ipar baik, tetangga baik diuji sama bestinya. Iya apa iya? Betul apa betul? Berarti semua rumah tangga diuji atau tidak? Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik sikapnya, siapa yang paling baik amalnya. Sikap suaminya tadi bagus sekali. Ya sudah, kalaupun memang ini bukan anakku misalnya, aku berbesar hati karena engkau adalah istriku. Masa lalumu biarkan engkau selesaikan dengan Allah, tapi masa depanmu biarkan kita jalani bersama denganmu. Betul? Aku tidak menikahi masa lalumu, tapi aku menikahi masa depanmu. Dunia bukan tempat tinggal kita, dunia tempat meninggal kita. Bukan dunia tujuan kita, tapi surga tempat terbaik kita. Kelebihan pasangan jadi ujian syukur, kekurangan pasangan jadi ujian sabar. Iya? Ustadz, gimana biar pasangan saya tidak ada salah? Gampang, ganti pasangan. Ganti sama siapa? Liur jawaban teh. Selama pasangan ibu manusia, selama itu pasti ada salah, betul? Ganti ame malaikat kalau nggak mau ada salah. Suami ibu manusia, ibu juga jangan pernah mencari yang sempurna, karena sampai kapanpun kau tapan bisa mendapatkan yang sempurna. Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Betul? Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi cinta terbaik dia yang siap menemanimu saat mendaki. Sayang, sayang. Iya AA. Sayang. Iya Bunda. Bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi cinta yang membuat kamu jadi cantik. Yang berdosa itu orang tuanya, bukan anaknya. Jadi kalau sudah terlanjur hamil di luar nikah, ya selesaikan, kemudian lahirkan. Adapun dosanya yang kemarin segera taubati, minta ampun sama Allah. Karena bagi seorang ibu Allah tempatkan satu organ namanya rahim. Betul? Maka kalau ada anak yang mohon maaf ya lahir di luar nikah, maka kembali nasabnya kepada ibunya. Dan ibunya kemudian harus bertanggung jawab dan menyelesaikannya sampai kemudian mendatangkan kebaikan tadi. Yang berdosa ibunya, tapi anak tidak punya dosa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Adapun dosa kemarin tutup aibnya, ya, agar tidak jadi cedera untuk anaknya ke depan. Ya, biarkan yang sudah terjadi biarlah terjadi. Allah Maha Baik. Siapa yang menuju Allah membawa dosa sebanyak lautan, maka ampunan Allah lebih luas daripada samudera lautan itu. Betul? Yang bawa dosa setinggi gunung, maka ampunan Allah lebih tinggi dibanding gunung itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Kata Allah, wahai hambaku yang pernah melampaui batas. Lihat panggilannya. Allah enggak manggil wahai hambaku pencuri, enggak. Allah enggak manggil wahai pezina, enggak. Allah enggak manggil wahai pembunuh, enggak. Allah manggilnya wahai hambaku yang pernah melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat
Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu seluruhnya jika engkau bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Amin amin ya rabbal alamin.